Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teknik Kendali Lingkungan akan mempresentasikan hasil perancangan alat kami, yaitu perancangan sistem pemantauan parameter lingkungan, suhu dan kelembaban udara, serta tanah berbasis microcontroller. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, ada Zidan Anan Hidayat, Farid Hidayat, Raffi Salman, Naswa Citra, dan Ananda Raihan Zahri. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwasanya kondisi udara dan tanah sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan produktivitas pertanian. Parameter penting yang dilakukan pengukuran yaitu suhu udara, kelembaban udara, suhu tanah, dan kelembaban tanah. Diperlukan alat otomatis berbasis sensor untuk pemantauan parameter lingkungan secara real-time. Untuk tujuannya sendiri, tujuan perancangan ini yaitu yang pertama, memantau suhu dan kelembaban udara serta tanah secara real-time, menyediakan data terukur untuk analisis lingkungan, mengembangkan sistem efisien berbasis microcontroller, serta meningkatkan efektivitas pemantauan melalui otomasi digital. Selanjutnya untuk manfaatnya sendiri, alat ini bermanfaat untuk monitoring real-time kondisi lingkungan, efisiensi penggunaan air dan energi, mendukung riset lingkungan dan pertanian modern, serta data akurat untuk mendukung keputusan seperti penyiraman dan pemupukan. Untuk metodologinya, diawali dengan simulasi menggunakan platform Walkway, perakitan alat, mencakup penyusunan sensor, LCD, dan microcontroller, membandingkan hasil sensor dengan alat ukur standar, dan uji lapang, yaitu pengukuran udara dan tanah di lokasi tertentu. Untuk komponen yang digunakan mencakup DHT22, DS18B20, Soil Moisture Sensor, ESP32, LCD 12x6, jumper, adapter Type-C, dan resistor. Untuk diagram blok dapat dilihat pada layar. Untuk langkah perakitan alat, yaitu yang pertama disiapkan komponen, yang kedua dirakit rangkaian sesuai skematik, selanjutnya uji koneksi dan pastikan tidak ada kesalahan, selanjutnya pasang komponen dalam wadah rapi dan aman, dan terakhir nyalakan sistem dan uji pembacaan sensor. Untuk hasil perakitan dapat dilihat pada video. Terus ada DHT22, terus ada D18B20 untuk mengukur suhu tanah. Ini di sini ada SP32-nya sebagai microcontrollernya. Dan di sini karena memang dibutuhkan jumper, kita menggunakan 2 jumper untuk meningkatkan voltasenya. Dan terakhir ada LCD sebagai display dari data yang telah kita peroleh. Proses kalibrasi. Proses kalibrasi dilakukan dengan persiapan alat pembanding, yaitu menggunakan alat ukur standar. Selanjutnya, pengujian simultan, yaitu tempatkan sensor dan alat pembanding pada kondisi lingkungan yang sama. Lalu, analisis perbedaan data, bandingkan hasil sensor dengan nilai standar. Selanjutnya, ada penyesuaian atau kompensasi, yaitu lakukan koreksi melalui perangkat lunak, program microcontroller, atau pengaturan sensor agar hasil pembacaan mendekati nilai sebenarnya, dan terakhir ada verifikasi hasil. Ulangi pengujian beberapa kali hingga sensor menunjukkan konsistensi. Untuk hasil kalibrasi dapat dilihat pada kurva di layar, yaitu yang pertama ada kalibrasi suhu udara, selanjutnya ada hasil kalibrasi suhu tanah, selanjutnya ada hasil kalibrasi kelembaban udara, dan ada hasil kalibrasi kelembaban tanah. Jadi dari kelompok kami menggunakan 3 sensor. Untuk simulasi alat sendiri bisa dilihat pada video. Suhu udara dan juga kelembaban udara. Yang kedua kita menggunakan soil moisture, itu untuk apa? Kelembaban tanah. Dan ketiga kita menggunakan DS16B20 untuk apa? Untuk ukur suhu tanah sendiri. Yang mana kita menggunakan 3 di segi sensor tanahnya. Nah, dari ketiga sensor tadi itu jadi salah satu kunci utama untuk kita bisa mengukur bagaimana kualitas dari tanah dan juga lingkungan itu sendiri. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang mana sensor tadi itu digerakkan atau otak ini digerakkan oleh yang namanya SP32 sebagai sebuah microcontroller. Nah, dari data mentah dari sensor ini itu dicoba ditransfer menjadi data yang mudah untuk dipahami melalui SP32 dan ditransfer melalui yang namanya di sini ada LCD. Untuk apa? Untuk menampilkan bagaimana
hasil data yang telah dikalibrasi tentunya, yang mana kita kalibrasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan alat sebenarnya. Nah, dari hasil yang ditampilkan selanjutnya ESP32 karena dilengkapi dengan IoT itu langsung mengirimkan sinyal dan juga data menuju ke sebuah sources yang kita miliki atau plot yang kita miliki, yang dimana kita menggunakan ThinkSpeak yang nanti setelah ini akan kita tampilkan bagaimana data hasil dari pengujian 7 hari dari pengujian tanah dan juga udara yang telah kita uji selama ini. Untuk hasil pengukurannya itu berupa data seperti pada tabel di layar maupun secara real-time di website. Kesimpulannya yaitu keberhasilan alat berhasil dirancang untuk mengukur 4 parameter utama. Untuk potensinya sendiri, potensial dikembangkan dengan sistem IoT berbasis nirkabel, dan manfaatnya bermanfaat bagi bidang pertanian, perkebunan, dan penelitian lingkungan.